Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Satu unit rumah semi permanen di Padang ludes terbakar. Residivis kasus pencurian spesialis rumah indekos diringkus polisi. Pengusaha penggilingan beras di Kota Solo diminta lakukan registrasi padi dan beras. Satu unit rumah semi permanen yang berada di kawasan Pondok, Kota Padang, ludes terbakar Selasa sore. Api disertai kepulan asap cepat membesar sehingga menghanguskan seisi bangunan. Petugas Damkar Padang mengerahkan puluhan personel dengan 10 unit armada ke lokasi di kawasan padat penduduk. Kebakaran membuat masyarakat khawatir karena takut api merembet ke bangunan di sekitarnya. Beruntung, api akhirnya dapat dipadamkan petugas setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Pemilik rumah berhasil keluar menyelamatkan diri saat kejadian. Petugas bisa mencegah api meluas. Upaya pemadaman tidak sulit karena akses jalan mudah dan warga tidak berkerumun, sehingga memperlancar proses pemadaman. Kondisi ini juga didukung dengan dekatnya sumber air, yakni Sungai Batang Arau, yang mengalir sekitar 30 meter di belakang rumah yang terbakar. Langsung kami ke TKP. Apa yang terbakar apa Pak? Itu satu buah rumah. Permanen atau semi permanen? Semi permanen. Jadi ada orang di rumah atau gimana Pak? Tadi beritanya ada satu orang tua, kabarnya tadi beliau sudah keluar. Sudah tidak ada orang di dalam. Ya. Bukan sementara penyebabnya apa nih Pak? Itu sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Ini ada berapa armada yang ditunggu? Armada kita keras 10 armada. Personil itu yang turun Pak? Lebih kurang 80 orang. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena tak ada barang-barang dan perabotan rumah yang bisa diselamatkan. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Pencuri spesialis di indekos bernama Septiadi ditembak di bagian kaki karena mencoba kabur saat akan ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Gunung Pangilun, Kota Padang. Usai dilumpuhkan, tersangka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu, petugas membawanya ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Selain pelaku, polisi menyita 2 buah telepon genggam yang dicuri pelaku beberapa hari yang lalu di salah satu rumah indekos di kawasan Lubuk Begalung. Septiadi ditangkap atas laporan korban yang kehilangan telepon genggam, laptop, serta jam tangan. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah 3 kali keluar masuk penjara atas kasus pencurian. Dalam menjalankan aksinya, Septiadi bertindak seorang diri dan beraksi malam hari. Malam tadi rekan kita berhasil mengamankan sebagai diduga tersangka. Bersangkutan memang merupakan residivis juga yang sudah 3 kali keluar masuk dan tidak juga tetap masih melakukan pencurian dengan pemberatan, yaitu mengintai rumah-rumah kosong atau yang terlengah di malam hari. Untuk pengakuan yang bersangkutan tadi kita gali ada 7 TKP. Tertangkapnya Septiadi menjadi sinyalemen yang kuat bahwa pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan belum berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Para pengusaha penggilingan padi atau beras di Solo
diharapkan dapat mendaftarkan produk beras mereka ke dalam sistem yang disebut pangan segar asal tumbuhan dalam negeri usaha kecil. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan mutu produk beras sehingga dapat dikirim ke daerah lain dengan bebas dan lancar. Register ini sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan pada setiap rantai pangan secara terpadu. Selain itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Bagi yang telah mendaftar, mereka akan mendapatkan nomor register di luar kemasannya. Dengan demikian, konsumen akan mengetahui bahwa pangan yang dijual aman, sehat, dan berkualitas. Kepala Dinas Pangan Solo, Ade Kurniati mengatakan, saat ini pemerintah Solo baru menerbitkan register dari tanaman padi atau beras, karena Solo merupakan salah satu daerah penghasil beras. SAT PDUK untuk komoditi beras, karena memang untuk sayuran Kota Solo bukan sebagai penghasil atau produsen, namun yang untuk Kota Solo sendiri baru menghasilkan beras. Ya, sebaiknya itu memang sudah diregister, artinya bisa menjual beras ke luar daerah. Untuk mendapatkan nomor register, diantaranya pengelola harus penuhi beberapa hal, seperti pengolahan awal setelah panen, tempat penjemuran, kebersihan gudang, sistem produksi dan kemasannya, serta tidak mengandung cemaran biologis dan kimia. Garnadi melaporkan dari Solo. Usai diberitakan minggu lalu, satu persatu kejanggalan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang muncul ke permukaan. Awalnya, berita Padang memberitakan banyaknya pungutan di madrasah itu yang memberatkan orang tua. Berselang 2 hari, 2 guru honorer diberhentikan secara tiba-tiba dan sepihak. Kali ini salah seorang wali murid yang anaknya dinyatakan tidak lulus saat mengikuti seleksi, namun dihubungi oleh seseorang yang mengatasnamakan Min1 bahwa anaknya bisa diterima, namun harus menyumbang uang komite sekolah. Selain itu, anaknya harus membeli perlengkapan di koperasi sekolah, berupa 6 setel seragam, topi, peci, hingga sabuk pinggang, yang nilainya lebih dari 1 juta rupiah. Jumlah ini harus ditambah dengan sumbangan wajib untuk komite sekolah yang nilainya Rp300.000. Orang tua murid terpaksa membayarnya agar anak bisa sekolah dan belajar agama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang. Yang pertama mungkin kita menyerahkan anak ke Min1, ya berharap dia sekolah itu sekolah agama, dan tentu secara nasional undang-undang pendidikan sekolah negeri tentu ada gratis gitu kan. Kita coba tes, mungkin tidak tahu kenapa anak kita dinyatakan tidak lulus. Selain wali murid yang rela harus membayar ratusan ribu rupiah, ada juga yang menolak. Pengamat pendidikan meminta Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Barat menonaktifkan Kepala Min1 Padang. Pasalnya, sang kepala sekolah baru menjabat selama 9 bulan, namun pungli makin marak. Dibebas tugaskan sementara di skorsing atau apa, kan begini, ketika ada kasus persoalan, nah dalam kasus itu dalam rangka untuk menginvestigasi, ya mestinya yang struktural itu dibebaskan tugas sementara atau di skorsing, ya jangan di PAW dulu, artinya skorsing ini misalnya sebulan, 2 bulan menjelang kasus ini selesai. Kenapa? Ini dalam rangka satu untuk memudahkan, ya untuk memudahkan pihak terkait melakukan investigasi. Walau kasus dugaan pungli ini telah merebak kemana-mana, namun belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Kakan Kemenak Padang, selaku atasan langsung sekolah milik Kementerian Agama itu. Terkait dengan adanya informasi mungkin dari tim Inspektorat Kemenak RI akan datang, sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi. Tapi kita terus melakukan
pendalaman terus dengan kasus ini, dan insya Allah hari ini kita juga akan lakukan verifikasi lebih dalam lagi terkait dengan apa yang terjadi di Min 1 ini. Kasus ini menjadi bukti betapa proses masuk sekolah negeri tidak luput dari berbagai pungli. Robiha melaporkan dari Padang.